Sebelum kita membahas Perang Al-Malhamah Al-Kubra atau Perang Besar Akhir Zaman secara mendalam, maka ada baiknya kita mengetahui sunatullah dalam geopolitik dunia berdasarkan Al-Quran dan kajian ilmiah. Karena semua ini akan berhubungan dengan semua pembahasan sebelumnya dan pembahasan berikutnya. Sunatullah dalam konflik dan kejayaan. Surat Ali Imran ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Berdasarkan Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, yakni kemenangan dan kekalahan dalam peperangan yang terjadi antara umat-umat yang ada berlaku sunatullah, bahwa Allah akan menjadikannya silih berganti. Kadangkala satu kelompok menang atas kelompok yang lain dan kadangkala sebaliknya. Sebagaimana apa yang terjadi pada kalian, wahai kaum muslimin, di perang Badar dan perang Uhud. Liyadabbaru ayatih, markas tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, Profesor Fakultas Syariah, Universitas Qasim, Saudi Arabia. Dunia ini dipenuhi dengan perkara dan peristiwa yang tidak pernah menetap. Terkadang sesuatu menjadi tinggi derajatnya, dan terkadang pula ia akan jatuh. Kekayaan seketika bisa berubah menjadi kemiskinan, begitupun sebaliknya. Sesuatu yang tinggi tidak akan pernah tinggal selamanya di atas. Tidak satu pun di dunia ini akan menetap keadaannya. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sejarah telah membuktikan dari masa ke masa, kemenangan peperangan terjadi silih berganti. Begitu juga masa kejayaan terjadi bergantian, seperti kejayaan Kekaisaran Romawi, kejayaan Romawi Timur, kejayaan Islam, kejayaan Kekhalifahan Umayyah, kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah, kejayaan Kesultanan Utsmaniyah, dan kembali lagi pada kejayaan Kristen, seperti dimulai dari Kerajaan Spanyol dalam naungan Kristen Katolik, kejayaan Kekaisaran Rusia dalam naungan Kristen Ortodoks, kejayaan Britania Raya dalam naungan Kristen Protestan, kejayaan komunis Uni Soviet dalam naungan ateis, dan kejayaan Kristen Protestan dalam naungan Amerika Serikat. Dalam geopolitik dunia saat ini, setidaknya ada 3 poin utama. 1. Permusuhan blok barat versus blok timur. 2. Persaingan negara adidaya atau superpower. 3. Merajalelanya teroris geng Zionis, Zionis Yahudi sekuler, dan Zionis Kristen Protestan. Satu keyakinan bahwa Amerika Serikat dalam naungan Kristen Protestan, terutama Zionis Kristen Protestan, tidak mungkin berjaya selamanya. Suatu saat nanti pasti akan mengalami kehancuran. Jika melihat sejarah setelah kehancuran kejayaan Kekaisaran Romawi, kejayaan berpindah ke Kekaisaran Romawi Timur yang bersekte Kristen Ortodoks, dan sementara Kekaisaran Romawi Barat bersekte Katolik juga mengalami keruntuhan. Kemudian meskipun pada akhirnya Kekaisaran Romawi Timur juga runtuh dan Islam mulai berjaya. Pada episode 3 sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa pada Perang Dunia Ketiga akan menjadi akhir dari kejayaan World Order Amerika Serikat dan berakhirnya Zionis Kristen Protestan.
Zionis Kristen Protestan, mereka percaya kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah suci mereka di Palestina merupakan prasyarat bagi kedatangan kedua Yesus Kristus. Sehingga mereka berusaha memulangkan kembali orang-orang Yahudi dan membentuk negara Yahudi Israel di tanah suci Palestina. Kata kasarnya, Zionis Kristen Protestan menjebak orang Yahudi sekuler untuk kembali dan tinggal di tanah suci Palestina.